Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Dan baik, kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Tema ini penting banget nih. Kadang-kadang kita melakukannya secara sadar dan tidak sadar ya. Tema kita larangan menghina orang lain. Ya, kalau sekarang trennya ngebully nih ya. Dan baik, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Taufik Sofyan. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa azim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari ibu sama-sama kita berzikir sejenak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu hadirat, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Allah mencurahkan taufik dan hidayah-Nya. Amin ngapa bu? Amin aja pakai diajarin. Allah curahkan ismah dan ma'unahnya untuk kita semua. Allah berkahi hidup kita. Allah berkahi umur kita. Allah mudahkan rezeki kita. Allah muliakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta penggenggam alam semesta. Semoga sholawat teriring salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu hadirat, pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang terhormat. Manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan hidup tidak sendirian. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang hidup bermasyarakat, makhluk yang menjalin komunikasi dan interaksi satu anggota dengan anggota yang lainnya. Tentu sebagai sebuah komunitas masyarakat, kita menginginkan agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik dan harmonis, jauh dari perpecahan, jauh dari persengketaan. Untuk itu kita harus memperhatikan prinsip-prinsip etika-etika, adab-adab dalam pergaulan. Satu di antara adab dalam bergaul adalah jangan pernah kita menghina orang lain.
Jangan pernah kita mencaci maki orang lain. Kalau kita buka Al-Quran, di sana akan kita temukan Ibu, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang memaki orang lain. Coba kita buka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in hatta asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Ayat ini dibuka oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini merupakan panggilan kesayangan. Ini merupakan panggilan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas, salah seorang mufassir dari kalangan sahabat, bahwa ketika Allah membuka satu ayat, ketika Allah memanggil hambanya dengan panggilan, dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya bahwa objek yang menjadi pembicaraan ayat ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena di dalamnya ada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, atau sebaliknya ada keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemudian yang menjadi objek pembicaraan ayat ini? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum, janganlah satu komunitas memaki-maki, memperolok-olok kaum dan komunitas yang lainnya. Karena bisa jadi kaum komunitas yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Begitu juga jangan pernah seorang perempuan memperolok perempuan yang lainnya, karena bisa jadi perempuan yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian memaki diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memanggil orang lain dengan lakop gelar yang buruk. Ibu-ibu hadirat jamaah Cahaya Hati Indonesia Anyus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia pasti memiliki kebaikan dan juga keburukan. Sebagai seorang muslim, tentu yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita mengungkapkan kebaikan orang lain dan menutupi apa yang menjadi keburukan dan kekurangan orang lain. Akan tetapi para ibu dan hadirat sekalian, yang terjadi tidak demikian. Banyak orang-orang yang mencari-cari kejelekan, keburukan, dan kekurangan orang lain. Bahkan kebaikannya ia tutup-tutupi. Inilah yang kemudian orang mudah untuk mencaci maki. Orang mudah untuk menghina orang lain. Karena ia melihat ada keburukan, kejelekan, dan kekurangan pada diri orang lain. Karena itu beruntunglah bagi mereka yang sibuk mencari aib dan keburukannya sendiri, sehingga ia lupa dengan keburukan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang sibuk mencari aib dan keburukan dirinya sendiri, sehingga ia tidak habiskan hidupnya untuk mencari aib, keburukan, dan kekurangan orang lain. Inilah yang terjadi. Banyak orang
yang mencari-cari keburukan, kejelekan orang lain. Sehingga ketika mereka tahu keburukan, kejelekan itu, ia hina mereka, ia caci maki mereka. Padahal harusnya sebagai muslim kita sama-sama saling menutupi apa yang menjadi aib dan kekurangan kita. Sekalipun kita tahu saudara kita punya aib, saudara kita punya kekurangan, wajib bagi kita untuk menutupi aib dan kekurangan saudara kita sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Man satara musliman, satarallahu lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib, kekurangan orang lain, maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan menutupi aib dan kekurangannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghina orang lain bisa jadi selain dia mengetahui aib dan keburukan orang lain, ia juga menilai bahwa dirinya jauh lebih baik dari orang lain. Inilah yang kemudian akan menjangkit satu penyakit, yakni penyakit takabur, penyakit sombong, di mana seseorang menilai dirinya lebih baik dari orang lain. Ketika di dalam hati seseorang ada ungkapan ana khairum minhu, bahwa saya lebih baik dari dia, maka ini akan menjadi sangat rentan bagi seseorang untuk memaki dan mencaci orang lain. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi objek cacian, makian itu bisa bermacam-macam. Bisa jadi karena persoalan fisik, bisa jadi karena persoalan ekonomi, dan bahkan bisa jadi karena persoalan kedudukan ataupun jabatan. Orang yang menilai bahwa dirinya lebih tampan dari orang lain, orang yang menilai bahwa dirinya lebih cantik dari orang lain, maka kemudian ia merendahkan orang lain. Padahal kita tidak pernah mesan kepada Allah kalau Allah menciptakan kita dengan kulit yang hitam misalnya. Tapi mulut kita seringkali iseng ketika kita melihat orang lain yang aneh secara fisik, kita berkata misalnya, itu orang hidungnya kok lucu banget ya, hidung orang dibaca. Padahal kita tidak pernah mesan kepada Allah. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Begitu juga dalam persoalan ekonomi. Banyak orang menilai bahwa dia lebih kaya dari orang lain. Ia menilai orang lain miskin. Ia menilai orang lain susah sehingga ia rendahkan. Juga banyak yang menilai orang yang kedudukannya, jabatannya lebih tinggi sehingga orang yang kedudukannya rendah ia hinakan, ia caci maki. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan sama sekali tidak ditentukan dengan faktor fisik, dengan ketampanan, kecantikan. Kemuliaan juga tidak diukur dengan banyaknya harta. Kemuliaan juga tidak diukur dalam pandangan Islam dengan tingginya jabatan dan kedudukan seseorang. Akan tetapi kemuliaan diukur dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Dan ini menjadi bekal buat kita semuanya ya. Sehingga hati-hati kalau misalnya kita punya mulut, jangan sampai menyakiti hati orang. Sebarkan kebaikan, maka akan dapat kebaikan. Sebarkan keburukan, maka kita akan dapat keburukan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.